Oke, jadi minyak atsiri ini emang sih banyak banget ya yang lumayan banyak yang nganggep atsiri ini satu jenis tanaman aja gitu. Atau kayak dari serai, banyak juga emang yang nganggep gitu. Tapi sebenarnya minyak atsiri ini dari berbagai macam tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri. Jadi nggak cuma serai doang, kayak serai kan ada dua juga ya, ada citronella, serai wangi, terus ada lemongrass, serai dapur. Nah itu tanaman atsiri yang bisa jadi minyak atsiri juga. Dan kayak bunga-bunga juga banyak, misalkan lavender, kenanga, kalendula, mawar. Nah itu juga bisa jadi minyak atsirihan. Dan bersyukurnya ya, alhamdulillah customer ini masya Allah baik-baik banget sih, ramah-ramah banget. Kita emang harus selalu ramah ya, harus selalu ramah, mudah tersenyum agar si pengunjung itu juga bisa happy. Terus kita punya jiwa yang helpful, jadi kayak mereka butuh bantuan apa, sebisa mungkin jangan sampai mereka ngomong dulu, tapi ketika kita ngelihat gerak-geriknya mereka, kita langsung ngajuin bantuan gitu. Jadi inisiatifnya harus tinggi juga. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Selamat mendengarkan, kali ini aku bakal ngobrol sama teman magang waktu itu di Semua Guru dan juga kita satu kampus. Boleh perkenalkan diri dan sekarang perannya sebagai apa gitu. Halo semuanya, perkenalkan aku Tanzu. Sekarang aku sedang menjadi leader museum di Atsiri di Sarina. Makasih banyak juga nih buat Rehan udah ngundang ke podcastnya. Oke. Sebenarnya kamu salah satu apa ya yang profesi atau salah satu pekerjaan yang memang menarik gitu sih, apa ya, untuk dicari tahu gitu. Tadi kan bilang sekarang tuh leader of museum. Nah, itu tuh kerjanya ngapain aja sih? Terus itu kerjanya tuh kayak apa namanya, 9 to 5 atau kayak gimana? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi karena aku tuh sebenarnya kayak di destinasi wisata gitu. Iya. Jadi Atsiri di Sarinah ini ada museum, lalu Betul. ada restonya, Ya. dan ada juga shopnya. Jadi Oh, aku awal-awal itu fokus di museum dulu, megang betul. kayak tanggung jawab gitu, tanggung jawab atas semua tour yang ada di Museum Atsiri Mini Museum di Atsiri di Sarinah. Ya. Terus juga untuk perlengkapannya, untuk operasional sehari-hari itu aku tanggung jawab agar berjalan dengan lancar juga. Nah, setelah jadi leader, barulah aku nge-lead para staff yang baru masuk dan ingin menjadi tour guide juga. Jadi aku training mereka, ngajarin mereka sampai mereka bisa ngetur sendiri. Dan setelah itu baru tuh ngatur shifting atau roster membawa museumnya. Jadi kita tuh bawa museumnya 20 menit sekali, dengan per grup itu bisa 7 sampai 10 orang. Gitu. Jadi tugas hariannya memang ada apa tadi, pelatihan, Iya, ngelatih host atau apa? dia betul ngelatih host atau staff yang baru Hmm, masuk gitu. Biasanya kalau misalkan jadi staff atau jadi host lah. Jadi host tuh ketika memandu pengunjung tuh biasanya harus ngapain aja sih? Jadi kamu ngelatih mereka supaya mereka tuh bisa jadi apa sih? Bisa ngapain aja gitu. Kalau khusus yang museum ini, pertama-tama itu mereka harus baca narasinya dulu. Ya. Terus juga mereka harus aku tur dulu sekali. Biasanya aku tur dulu sekali, mereka merhatiin aku dulu kayak gimana aku bawa tur. Setelah itu baru ditambah knowledge-nya.
tentang museum, tentang atsiri juga, tentang semua instalasi yang ada di dalam mini museum. Dan setelah mereka udah aku anggap pas, udah bisa dilepas, aku coba escort dulu nih. Jadi mereka bawa misalkan kayak sedikit dulu lah 3 atau sampai 5 orang, tapi aku ada di belakangnya. Nah biasanya kebanyakan dari mereka itu masih ada keraguan gitu ya, terus kayak nggak percaya diri. Padahal menurutku mereka udah cukup. Tapi Iya. mungkin ada pertanyaan dari wisatawan gitu atau customer yang mereka belum tahu kan. Jadi aku makanya escort dan nanti di situ aku yang backup mereka. Tapi biasanya Eh, cuma sekali aja, setelahnya baru dilepas sih gitu. Kalau escort itu apa sih escort tuh istilahnya atau ngapain aja gitu? Jadi nge-escort itu aku ada di belakang mereka. Jadi misalkan mereka kan di depan nih jadi tour guide-nya. Terus ada per grup ya kan 3 sampai 5 orang. Nah aku tuh di belakangnya dia. Jadi aku ngeliatin dia dari belakang gitu. Aku mantau dia. Oh, jadi ketika dia bertugas atau bekerja, kamu tuh mantau gitu sejauh mana dia itu mungkin dari segi skill menyampaikannya atau dari segi mentalnya udah siap apa belum kayak gitu. Betul banget. Kalau penilaiannya tuh apa gitu, maksudnya yang kamu rasa oh kamu udah siap nih gitu. Jadi apa sih yang kamu nilai dan pertimbangannya apa sih ketika menilai si host ini udah siap atau masih kurang gitu? Kalau misalkan mereka udah siap, mereka itu biasanya lancar. Di setiap instalasinya itu lancar kan kalau di Atsiri Mini Museum itu ada 4 instalasi. Nah Ya. mereka itu lancar menjelaskan. Terus ketika aku tanya, aku berperan sebagai customer, mereka bisa ngejawab kayak gitu. Nah barulah aku anggap mereka sudah oke. Apalagi ketika mereka ngebawa tur pertama kali itu dengan lancar, nah baru mereka boleh dilepas sendiri gitu. Kalau dari segi apa namanya pola rekrutmen mereka tuh apa aja gitu. Jadi mereka tuh harus bisa ngapain aja. Terus sebelum itu ada yang mau dipromosiin nggak? Kira-kira mungkin ada project apa atau bikin sesuatu, mungkin bikin video kah atau apa gitu yang mungkin nanti bisa orang apa namanya eh ikutin gitu lah. Ada nggak? Oke, untuk saat ini tentang kerjaanku emang belum ada sih ya, belum ada arah ke sana. Tapi mungkin dari pertanyaan kamu bisa sih nanti ya di YouTube aku bahas juga nih tentang atsiri. Soalnya sekarang karena udah mulai senggang lagi ya, jadi mulai mencari produktivitas kembali. Kalau kemarin-kemarin kan sambil kuliah, sekarang kuliahnya udah selesai, mulai ada lagi nih yang hilang gitu. Walaupun Ya, kerja sih, tapi kayak masih ya ada lah kurang yang bisa gitu. dimanfaatkan ya. Iya betul banget. Jadi ya mungkin nanti bisa tolong mampir ya ke channel aku tuh Tanzu Ziller. L-nya double. Oke, di situ Cuman bahas belum apa tahu aja? kapan ya. Ya, Yang udah ada videonya kah atau di channel YouTube-nya tuh kira-kira bahas putar apa gitu? lebih tentang seputar kuliah ya. Kalau dulu tuh tentang kuliah. Jadi kalau yang mau tahu tentang kampung ilmu yang tadi sempat kita bahas sedikit, bisa tuh ngelihat project-projectan aku di. YouTube. Iya boleh, iya betul di YouTube. Jadi itu ada project buat film pendek, terus ada podcast yang tadi aku bilang, sama ada video refleksi juga. Nanti bisa dilihat di situ juga aku bahas tentang kayak gimana bisa 3,5 tahun, terus juga gimana caranya bisa kuliah di luar negeri. Nah mungkin next bisa ditunggu video tentang industri pariwisatanya nih khususnya saat aku kerja di Atsiri di Sarina juga. Oke, berarti ke depannya tinggal ditunggu ya kira-kira ada konten-konten selanjutnya ya. Ya betul Han. Apakah ada kayak waktu percobaan gitu yang bikin oh kamu belum bisa lanjut gitu? Jadi kalau seluruh staff itu bukan hanya museum aja, di floor Hmm. atau di shop juga pertama kali itu dapat kontrak percobaan 3 bulan. Jadi probation Hmm. dulu. Nah kalau misalkan dilihat dulu nih sebulan ternyata dia
lumayan oke. Bulan kedua makin oke, bulan ketiga udah mulai konsisten dengan job desk-nya dia, tanggung jawabnya dia, barulah nanti akan dikontrak selama 1 tahun. Ya, ya. Berarti memang dilihat dulu gitu kira-kira cocok apa enggak gitu. Terus kan kamu sekarang sebagai leader museum ya. Nah, apa namanya, secara perkembangan gitu dari host ke leader itu bedanya apa sih? Apa maksudnya tanggung jawab yang dibebankan tuh apa gitu sebagai leader? Oke, kalau misalkan ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi Ya, dulu itu aku cuman host doang, masih staff biasa. Kayaknya lumayan ya, sekitar 7 bulan gitu aku staff biasa atau 5 bulan, aku lupa. iya ya. Jadi kayak tanggung jawabnya tuh nggak terlalu banyak aja. Jadi kayak ya udah cuma operasional doang, tapi kita nggak ada tanggung jawab untuk melapor ke manajer gitu. Nggak Eh, ada tanggung jawab buat laporan mingguan, laporan bulanan. Nah, bedanya pas saat jadi leadernya, kita harus selalu komunikasi juga nih dengan para staff kita, terus ngebantu mereka itu, support mereka, mereka tuh butuh apa di kerjaan ini agar mereka lebih maksimal juga di kerjaan. Dan yang tadi aku sudah sebutin juga buat laporan mingguan, buat laporan bulanan yang dilaporkan ke atasan, baik manajer, general manager maupun sampai direkturnya gitu Han. ada target tertentu nggak dari manajer tuh, atau yang penting secara ada KPI atau standarnya tercapai aja gitu? Iya betul. Betul banget, setiap bulannya itu ada KPI-nya sendiri untuk museum. Jadi kayak misalkan kemarin itu kita ada retraining buat seluruh staff agar satu sama yang lainnya itu narasinya sama gitu loh. Ya, Lebih ke intinya sama lah gitu. Jadi jangan ada perbedaan yang signifikan. Terus juga mulai belajar lagi nih tentang narasi bahasa Inggris, soalnya yang masuk ke Sarina itu banyak juga benar. eh ya wisatawan mancanegara kayak gitu. Jadi setiap bulan ada si KPI-nya yang diberikan oleh manajer operasional. Kalau urusan-urusan yang leader museum ini berkaitan sama kayak memasarkan apa namanya, berarti apa ya, turnya atau yang berkaitan dengan operasional aja? Kalau dulu ya, sebelum aku dipromosiin jadi lead leader museum ini, aku sempat ditantang dulu tuh, di challenge dulu agar pemasukan atau tur di mini museumnya ini mencapai 200 orang per hari di saat Eh, weekend. Nah, waktu itu tercapai lah. Jadi mau nggak mau kita juga harus upselling supaya orang-orang bisa masuk ke dalam museum. Nah, untuk misalkan kayak lebih promosi itu ada timnya sendiri sih sebenarnya, ada tim marketing, tapi kita di sini dikasih kebebasan untuk nyampein ide-ide kita sih kayak gitu biar lebih banyak lagi pengunjung yang datang ke Atsiri di Sarina. berarti memang itu tuh udah nyatu sama manajemen apa, restoran nggak sih? Terus ada apa lagi memang selain Shop apa, shop ya. itu? Kalau di shopnya ada apa aja? Kalau di shopnya ini ada berbagai macam produk turunan dari minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ini kan bahasa Inggrisnya essential oil. Nah, mereka ini Oh ya, banyak ya. jual essential oil. Dan terus juga produk turunannya. Jadi kayak misal sampo, sabun, body lotion, body oil yang mengandung minyak atsiri. Kayak gitu Han. Minyak atsiri ini kalau kalau nggak salah ya, waktu itu kan aku kebetulan main ke Sarina, terus Hmm. waktu mau masuk gitu, oh, ternyata udah full katanya. Terus ya sempat baca-baca minyak atsiri itu memang dari sarangnya atau dari apa sih, kalau kalau boleh diceritain? Oke, jadi minyak atsiri ini emang sih banyak banget ya, yang lumayan banyak yang nganggep atsiri ini satu jenis tanaman aja gitu. Kalau Atau kayak dari serai, banyak juga emang yang nganggep gitu. Tapi sebenarnya minyak atsiri ini dari berbagai macam tumbuhan yang eh, menghasilkan minyak atsiri. Jadi nggak cuma serai doang, kayak
Serai kan ada 2 juga ya, ada citronella, serai wangi, terus ada lemongrass, serai dapur. Nah itu tanaman atsiri yang bisa jadi minyak atsiri juga, dan kayak bunga-bunga juga banyak, misalkan lavender, kenanga, calendula, mawar. Nah itu juga bisa jadi minyak atsirian. Jadi bukan Ya, satu tumbuhan aja nih. oke, berarti memang banyak lah tanaman yang menghasilkan minyak atsiri itu. Iya betul Eh, banget. Tadi kan udah cerita tuh ada staff-staffnya itu tuh di membawahi staff bagian apa aja gitu yang memang berkaitan dengan museum tuh. Jadi ada staff bagian apa aja gitu. Oke, sebenarnya nih yang kayak leader museum ini hampir menyatu juga dengan leader floor. Jadi aku backup yang leader floor juga. Cuman aku difokuskan lebih ke PIC museum Ya, sama greeter. Jadi ada greeter juga. Nah, makanya membawahi semua staff, baik dari staff mulai dari greeter, dari floor maupun dari si tour guide-nya di mini museum. Karena kita sebagai host juga dituntut untuk bisa semuanya, bisa jadi greeter, bisa jadi floor juga, dan bisa ngetur juga. Cuman kalau shop baru dia beda sendiri, dia fokus aja di shop gitu. boleh dijelasin nggak greeter itu apa, floor itu apa, dan ngapain aja gitu. Oke, kalau yang greeter ini jadi dia yang nge-greet gitu ya, menyapa para tamu Oh, yang oke, akan datang greeter. kayak gitu, iya. Eh, Terus juga, membantu mereka itu, misalkan mau kemana nih, soalnya biasanya banyak yang nanya kayak, "Ini apa sih Mbak?" Gitu, terus, "Masuk museumnya berapa?" Terus, "Ini resto ya?" Nah, mereka yang selalu, ngasih jawaban-jawaban dari pertanyaan awal si customer-nya sebelum masuk ke ya, atsiri di sana, kayak gitu. Nah, eh, terus juga mereka yang buat rekapan catatan pengunjung masuk ke museum. Jadi kalau eh, museum kan registrasinya di Greeter, makanya itu mereka selalu nanya nih data-datanya dan mereka tugasnya ngerekap data yang harus dilaporkan ke grup besar. ya, Sedangkan kalau yang floor ini lebih ke area restorannya. Jadi misalkan ada yang mau order, mereka harus bisa taking order, terus mereka juga harus bisa menjelaskan menu yang disediakan Asyari di Sarina itu menu seperti apa sih, dan mereka juga harus bisa nge-serve-nya juga, gitu Han. berat. Berarti kaitan kamu tuh memang lebih ke manusianya gitu ya, maksudnya eh, bagaimana si seluruh bagian di sini tuh istilahnya berjalan dengan lancar gitu ya. Iya betul banget, lebih ke SDM-nya sih. Jadi kayak Oke. supervisor gitu. Jadi kamu tuh di sini kayak bukan kesannya. Memang terbilang cepat nggak sih dari awalnya host sekarang sebagai leader atau memang jenjangnya kayak gini gitu? Karena kan Sarina tuh berarti yang rumah Atsir itu ada di Sarina aja atau ada di luar, ada di tempat lain juga? Iya bener banget. Jadi Atsiri di Sarinah ini adalah cabang pertama dari Rumah Atsiri Indonesia yang ada di Solohan. Oh, ya, ya. Gitu. Jadi ini cabang pertamanya. Ya kalau dibilang cepet ya lumayan cepet ya. Maksudnya baru belum setahun tapi udah naik gitu jadi leader museum. Karena emang benar-benar dari awal, aku dari awal si Atsiri di Sarinah ini belum jadi, masih berdebu, masih Ya, dibangun, masih iya pengkonsepannya masih ya masih belum mateng lah. Jadi kayak bener-bener ikut apa ya, ikut grand opening-nya iya gitu, betul. menyiapkan seluruh grand opening-nya dari Atsiri di Sarina. Makanya karena mungkin ya dinilai juga udah kompeten, barulah akhirnya dinaikin jadi leader museum. Sebelumnya ada teman-teman aku yang lebih cepet juga, udah jadi leader. Mereka tuh bisa leader floor, terus leader seluruh host, baik dari yang museum, floor maupun shop gitu. Dan mereka sekarang udah makin naik lagi sih. Jadi kayak ada yang ke bagian partnership, ada yang jadi manajer juga. Jadi berarti kamu memang berarti leader. Ternyata ada leader floor, ada leader host, berarti kamu memang memang di atasnya ya? Ya, betul banget. Jadi sama sih sebenarnya sama
sama rata gitu loh. Jadi kalau misalkan paling atas Ya. leader lagi tuh manajer. Dan Iya, jadi para leader bertanggung jawab melaporkan tugasnya, melaporkan apa yang dia sudah lakukan itu ke manajer. di sana kan banyak nih pengunjungnya, mungkin aku sempat lihat juga postingannya kayak ada ya public figure lah gitu kan, sempat foto juga. Gimana sih informasi awalnya tuh bisa dapat, ya sebut aja lowongan lowongan ini gitu. Jadi dapatnya dari mana dan proses bergabungnya tuh kayak gimana? Untuk yang batch pertama, batch kedua itu kita kebanyakan itu dari Glints, Oke. dari aplikasi Glints. Nah, di situ cari aja sih. Awalnya aku kayak iseng aja gitu, cari tentang wisata gitu kan. Nah, keluarlah ini si Rumah Atsiri Indonesia yang buka lowongan. Tapi penempatannya di Jakarta. Nah, sebenarnya aku masih bingung ya, kok di Jakarta. Padahal pas aku cari dia tuh di Solo kan. Iya. Ternyata ya itu dia baru mau buka cabang waktu itu. Nah, kalau sekarang sih lebih tetap sih masih kayak di Glints yang buka tetap Rumah Atsiri Indonesia. Cuman kalau misalkan ada kebutuhan baru kita open locker. Tapi kebanyakan yang open locker malah di Rumah Atsiri Indonesianya dibanding Atsiri di Sarina. Soalnya kan yang Rumah Atsiri Indonesia itu lebih luas ya. Kita punya lahan sekitar mungkin 3 sampai 6 hektar lah di sana. Jadi Tapi banyak pernah SDM yang harus dikerjain. Ya, pernah ke lokasi sana ya, ke Solo pernah. pernah. Jadi sebelum aku training di sana, aku udah ke Solo duluan, udah ke Rumah Atsiri Indonesia duluan. Soalnya kan waktu itu sekalian mudik. Terus kayak Oh, emang mikirnya ya emang masa rumahnya di sana, di eh daerah. kampungku di Wonogiri. Iya. Jadi kayak mungkin 1 jam doang gitu ke Tawangmangu ke Rumah Atsiri Indonesia kan. Iya. Nah waktu mudik tuh sekalian lah datang dulu nih ke Rumah Atsiri Indonesia. Dan setelah itu mungkin sebulan atau 2 bulan gitu, baru kita dikasih training lagi selama 7 hari. Waktu batch kedua itu 7 hari di Rumah Atsiri Indonesia. Iya, berarti memang apa namanya, memang dari awal banget, terus ya trainingnya juga training di tempat di tempat awalnya langsung di Solo gitu ya. Ya, betul banget. Jadi masa kita mau memasarkan Rumah Atsiri Indonesia tapi nggak tahu tempatnya kan aneh kan. Jadi makanya Iya. kita harus ke sana. Memangnya waktu itu kan kira-kira masih masih pandemi ya. Memang sengaja nyari kerja atau kayak gimana tuh? Memang Iya, keinginannya tuh untuk kerja, atau bosen kayak kayak nggak ngapa-ngapain gitu, nyari kesibukan atau kayak betul. gimana? Yang kedua sih, benar banget. Jadi waktu itu sebenarnya aku kan COVID ya bosen ya orang itu bosen masa di rumah doang gitu loh. Iya. Walaupun kita nggak apa masih kuliah gitu kan cuman mikir kayak kuliah ya udah bisa online gitu. Terus kita bisa juga sambil kerja. Jadi sebelumnya tuh udah kerja dulu kan di wedding organizer gitu. eh, Nah, tapi setelah magang kan aku udah harus resign tuh ya. Yang kita magang Merdeka itu iya. harus resign. Terus abis itu COVID-nya masih ada juga. Tapi kan di pas saat magang itu kan benar-benar gak ada hari libur ya Han. Kalau yang di kampung ilmu itu gak ada hari libur. Jadi udah mungkin terbiasa produktif. Nah, Iya, iya, makanya iya. tiba-tiba pas ke rumah kayak ngerasa bosan gitu. Terus kuliah juga makin sedikit kan yang diambil SKS-nya. Jadi ya udahlah sambil nyari-nyari loker dulu aja ya kalau ya iseng-iseng berhadiah sih waktu itu. Terus kayak sempat udah hopeless juga kayak kayaknya nggak diterima nih gitu. Akhirnya keterima. Jadi emang ya karena merasa kurang produktif aja sih waktu itu. Terus Oke. sambil mau cari ini juga sih, cari tempat penelitian juga dan akhirnya ya aku sekalian skripsi di tempat kerjaku yang sekarang ini. Oke. Tapi bagus sih, maksudnya sebelum lulus gitu istilahnya udah ada pekerjaan gitu. Tapi kalau waktu di Kampung Ilmu Tegalwaru itu, ya Kampung Ilmu Tegalwaru ya namanya, itu Ya, di bagian apa tuh? Dapat bagian apa? pelan. Oke. Iya sih benar banget ya. Alhamdulillah udah dapat kerja juga ya walaupun ya jadi ngaruh ke waktu kelulusan tapi ya udahlah ya. Emang harus ada yang dikorbanin Iya, gitu. memang Nah, memang kalau ya lanjut. iya memang ya gitu kan.
Nah untuk yang di Kampung Ilmu itu sebenarnya ya kalau yang di websitenya itu kalau nggak salah tim pengembang wisata belajar, yang Eh, kayak gitulah kurang lebih. Cuman pada kenyataannya di awal itu kita lebih banyak nanganin tentang stunting di Indonesia, mulai dari kayak bikin-bikin susu kambing lah, terus tapi ngurusin kambingnya juga, teliti sama observasi tentang pakan kambing. Nah, baru di akhir-akhir ada tuh sebagian tentang wisatanya dan sama digital, lebih ke buat podcast gitu juga sih, buat podcast tapi ada videonya, terus juga buat film kayak audio visualnya gitulah, jadi semuanya tuh harus bisa sih intinya, sama kayak di kerjaan juga kayak gitu sih. Berarti kalau misalkan di waktu magang tuh lebih ke istilahnya di belakang layarnya dibandingkan kayak sekarang sebagai apa namanya, sebagai pemandu gitu, atau ada kaitannya dengan apa namanya, dengan diatsiri skillnya. Iya sih, ini sangat-sangat berkaitan ya menurutku, jadi mungkin udah jalannya seperti itu ya. Jadi sebelum ke Atsiri ini aku harus magang dulu nih di Kampung Ilmu, soalnya Ekoetno kan ya. ya Ekoetno, tapi yang di Kampung Ilmu ini kan biasanya Sabtu Minggu itu ada tamu ya, jadi Bapak Iman selalu ngajak tamunya dari Jakarta untuk ke Kampung Ilmu. Nah di situ tuh sebenarnya aku udah belajar tentang tour guide ini, jadi kan kita nyambut tamunya terus Oh, akhirnya. ngejelasin ya kan di Kampung Ilmu ini ada yang ini, ada yang itu gitu. Jadi waktu itu aja kayak yang awal-awal teman-teman Eko Etno datang ke Kampung Ilmu, nah kita jelasin tuh di situ, kita jelasin kita di sini ngapain aja, terus di Kampung Ilmu ada apa aja. Terus juga karena udah belajar tentang tanaman juga ya, jadi ada kelompok tanaman gitu. Nah, makanya ini berpengaruh juga tentang pengetahuanku buat di atsiri ini. Apalagi atsiri ini kan juga berkaitan erat dengan tanaman atsiri kan. Jadi ya nggak nol-nol banget lah pengetahuannya gitu lah. Berarti nopang Kalau banget gitu dari iya, kalau kalau kuliah, eh, mungkin apa namanya, ngebantu nggak, maksudnya mungkin kalau misalkan di Tegalwaru itu kurang lebih tadi beririsan gitu, tapi kalau misalnya dari kuliah apa yang jadi bekalnya. kalau di kuliah menurutku lebih ke attitude ya. Jadi kan ada tuh namanya 4G kalau di pariwisata MPPUPI. Itu lebih kayak tentang attitude kita lah. Attitude kita harus, manner kita harus baik, harus ramah, harus murah senyum gitu. Jadi ini sangat-sangat dibawa kemanapun kita berada dan khususnya di kerjaan. Karena kerjaannya juga di destinasi wisata yang nggak sesetrik mungkin ya kayak di hotel ya. Kalau di hotel kan Ya. kayak emang SOP-nya benar-benar harus senyum, harus ramah banget. Nah kalau di destinasi wisata ini karena mungkin baru setahun ya, jadi nggak terlalu ditekankan, cuman ya kita juga sebagai insan pariwisata harus sadar diri kalau emang itu udah harus melekat gitu di diri sendiri. Jadi paling untuk lebih ke attitude aja kalau yang kuliah, tapi untuk teori-teori ya kadang apa yang kita pelajari sama di lapangan itu prakteknya agak beda ya. Ya kayak Ya. misalkan aku pemasaran yang dulu dipelajari di kuliah dengan pemasaran yang sekarang aja udah beda gitu loh. Kan apalagi sekarang Udah. udah sistemnya digital marketing ya. Ya. Nah ya, jadi kalau untuk yang di Kampung Ilmu itu lebih ke prakteknya sih, lebih ke prakteknya dulu sebelum benar-benar masuk ke dunia industri. Oke, dari itu semua gitu. Jadi yang sekarang aja sih dia ciri ini tuh serunya apa, terus yang menantang tuh kayak apa ya namanya, sebuah masalah yang bukan masalah sih ya, tantangannya lah apa yang dihadapi selama dia ciri ini. Oke, mungkin ke tantangan dulu aja kali ya Ya. kayaknya daripada keseruan. Kalau tantangannya itu dulu banget benar-benar nol ya, kita tuh belum tahu nih bentuknya Atsiri di Sarinah ini kayak gimana gitu. Jadi belum terbayang walaupun udah ada desainnya gitu, udah dikasih tahu sama direktur kita, tapi ya namanya belum ada kan, belum jadi gitu bentuknya. Jadi Betul. belum terbayang sebenarnya kayak gimana sih ini gitu.
terus isinya tuh apa aja sih sebenarnya, nanti gambarannya kayak gimana, kenyataannya kayak gimana. Nah, itu masih nol banget. Jadi tantangannya itu gimana caranya dari gambaran yang masih ya kasar gitu, masih nol tipis-tipis ke satu, ke dua, ke 10 sampai yang sekarang ke 100 ini kita harus ngeraba-raba gitu. Jadi banyak berbagai macam tantangan yang benar-benar luar biasa ya. Apalagi yang pas harus jadi naik ke leader museum itu harus bawa 200 orang per hari. Itu aku sendiri waktu Eh, dulu tuh, maka itu lumayan ya sampai kayak istirahat pun udah nggak sanggup ngomong gitu. Istirahat 1 jam nggak ada tuh waktu untuk ngobrol sama teman. Jadi kayak udah benar-benar waktu istirahat karena mulutnya kan capek ya iya, ngobrol terus sama orang gitu, ngejelasin terus, ngejelasin hal yang sama sama. gitu loh ke Iya. orang-orang yang berbeda. Jadi kayak benar-benar ngilangin rasa bosen, rasa capek dengan istirahat yang diem aja. Jadi nggak ngobrol sama sekali karena udah capek banget. Ya, Terus juga waktu itu kan sebelum buka itu masih dalam masa pembangunan. Nah, itu tuh masih berdebu banget, tapi kita mau nggak mau harus membiasakan diri kerja di situ. Jadi iya. banyak yang kayak sakit gitu, banyak yang batuk, banyak yang ya tenggorokannya bermasalah gitu. Tapi untungnya alhamdulillah aku enggak sih. Cuman ya kurang Mm-mm. nyaman aja karena kan masih kotor ya, masih dalam tahap pembangunan. Dan harus ngebersihinnya juga lumayan effort waktu awal-awal itu. Ngebersihin lagi, debu lagi, ngebersihin lagi, debu lagi. Debunya ya bukan kayak debu biasa, benar-benar debunya yang bisa tebel 3 cm gitu. Nah, itu Ya, tantangannya kayak gitu. Dan ketemu berbagai macam karakter orang ya, karakter customer gitu. Lumayan sih, lumayan. Ya, ada yang menguras kesabaran, ada yang bikin senang juga. eh, Banyak lah tuh salah. Ya, sedikit tantangan yang bisa diceritain mungkin itu. Untuk keseruannya yang pertama itu kalau kerja di sana seumuran kita semuaan. Jadi kayak misalkan ya paling ada yang 20-an gitu, 20 awal, ada juga yang mau 20 akhir, tapi banyak eh, juga yang pertengahan 25-an gitu. Jadi 21 ya, sampai 25. Makanya kan kalau kita temenan sama seumuran kan jadi juga sama kan, kayak pola pikirnya sama, terus kesukaannya juga mirip-mirip, pengetahuannya juga tentang suatu hal ya sama-sama gitu loh, mulai dari jokesnya juga. eh, Jadi serunya kita nggak nggak canggung usah gitu ya. terlalu betul, nggak canggung dan nggak effort juga kan kalau kita sama yang orang tua kan pasti harus menyesuaikan diri kitanya kan, harus benar-benar sopan. Kalau ini kan kayak ya udah bergaul tanpa rasa takut gimana-gimana gitu karena kan Ah, seumuran. Nah, itu terus juga serunya dan bersyukurnya ya alhamdulillah customer Atsiri di Sarina ini Masya Allah baik-baik banget sih, ramah-ramah banget ya. Paling ada yang beberapa komplain, tapi itu juga jarang, bisa mungkin ya 3 bulan sekali baru ada customer yang ya mungkin nggak sesuai ekspektasi dia ya, tapi kan kembali lagi kita nggak bisa memenuhi seluruh ekspektasi dari customer kita gitu. kalau ada ini, kalau ada apa istilahnya, orang-orang yang mungkin public figure gitu, kira-kira itu tuh lebih ke seru atau malah jadi deg-degan gitu untuk ngejelasinnya. Seru sih. Soalnya karena mungkin udah terbiasa ya, dan kan semua pengunjung kecuali invitation ya, semua Iya. pengunjung misalkan public figure itu emang datang sendiri, ya kita memperlakukan dia seperti customer Saya, lainnya, jadi kayak nggak hmm, ada yang spesial juga. Ya paling di akhir-akhir kayak misalkan di awal di greeter gitu, ya kita nge-greet kayak biasa aja, bawa tour hmm, museum kayak biasa aja. Nah, barulah misalkan di shop dia udah mau selesai belanja, kita baru minta foto gitu. Jadi kalau dari diri aku sendiri ya biasa aja, nggak ada yang spesial juga sih. Karena semuanya kita perlakukan dengan sama gitu, dengan ramah dan kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari setiap customer sebisa kita. oke, oke. Nah, tadi kan ya udah cerita gitu dari mungkin jurusan kuliah juga jurusan pariwisata, ya magang juga di ranah mungkin ya sifatnya wisata juga. Sekarang kerja juga di sana, memang dari awal memang punya keinginan atau cita-cita ke arah sana atau kayak gimana? Tuh motivasinya tuh apa sih? Berkarir dan kuliah di bidang ya sebut aja pariwisata gitu. Oke, jadi waktu dulu ya sebelum masuk
kuliah itu kan cari-cari dulu, yang nge-search dulu apa nih yang akan menjadi lapangan pekerjaan terbanyak gitu ya. Dulu Ya, dibilangnya sih pariwisata kan banyak ya. Ini sampai sekarang juga masih menjadilah penyumbang devisa terbesar gitu. Nah, mulai dari situ kayak kepikiran juga, terus juga suka jalan-jalan ya, karena nganggep itu suka hmm, jalan-jalan udahlah ya, pariwisata ya, juga gitu. Dan kesini-sini ya emang di mana-mana attitude itu kan sangat nomor satu ya, dan ya, alhamdulillah di pariwisata ini kuliah benar-benar attitude tuh nomor satu. Jadi mau kemana pun kita berada, insya Allah dipermudah gitu loh, karena attitude kita juga bagus kan. Makanya dari eh, itu pas nyari magang juga, walaupun namanya magang mereka, tapi kan tahu sendiri kan itu kita di batch pertama ya, jadi ya, ya harus yang mau nggak mau tetap harus sejurusan gitu lah. Ya udah akhirnya cari yang wisata, ketemulah si kampung ilmu juga. Dan karena udah kuliahnya juga pilihan sendiri, terus magangnya juga udah tentang wisata juga, walaupun nggak semuanya gitu, paling cuma ya 10 sampai 15%. ya. Tapi pengen juga kerja di industri pariwisata gitu. Dan alhamdulillah dapetnya juga akhirnya di industri pariwisata. Jadi ya nggak apa ya, masih sejalur lah bisa dibilang. Berkaitan Betul banget. dari yang awalnya tuh berarti dari awal tuh udah cari tahu gitu apa industri yang kira-kira apa namanya yang terus berkembang gitu ya. Terus juga memang suka jalan-jalan dan akhirnya cocok gitu dengan kuliah dan pekerjaannya gitu. Iya, jadi nggak ada penyesalan sih. Kayak ya enjoy aja, karena kan pilihan diri sendiri ya, bukan dipaksa orang gitu. Kan biasanya ada yang disuruh orang tua lah, inilah itulah. Jadi kayak ya kita bertanggung jawab lah atas pilihan diri kita sendiri, masa dibilang nyesel gitu. Jadi jalanin aja. Ya beserta risiko dan tanggung jawab yang ada di lapangan kayak gitu ya. Iya, betul. Kalau misalkan nih, terus misalkan nih orang-orang yang ngedengerin atau orang-orang yang mungkin masih mencari jati dirinya gitu. Kalau mereka mau berkarir di dunia mungkin apa ya pemandu wisata ataupun di pariwisata sendiri tuh kira-kira apa sih yang harus dipelajari gitu, entah mereka memang jurusannya sejalan ataupun enggak gitu, kira-kira apa sih yang perlu disiapin, yang perlu dipelajarin, dan kira-kira belajarnya tuh lewat mana aja gitu sesuai pengalaman kamu. Oke. Kalau yang tour guide ini sebenarnya pada kenyataannya kan di lapangan kita banyak ya orang-orang yang nggak sesuai dengan sekolah gitu. Jadi misalkan anak SMK pun nggak sesuai dengan jurusannya. Terus anak kuliah juga banyak yang nggak sesuai jurusannya di tempat kerja yang sekarang. Jadi misalkan yang tertarik jadi tour guide, mau kalian dari latar Jurusan manapun. belakangnya apapun itu, iya betul, bisa banget belajar tentang attitude dulu menurutku. Karena kita mau masuk industri pariwisata, attitude kita harus benar. Ke setiap Hmm, orang tuh harus ramah, harus senyum, harus ya nothing tulus gitu, tanpa beban. Eh, yang pertama itu attitude, terus yang kedua bahasa. Jadi mau nggak mau di era globalisasi ini, apalagi orang pariwisata itu benar-benar dicari yang fluent, biasanya fluent English. Jadi dimaksimalin aja kemampuan bahasa Inggrisnya. Syukur-syukur ada bahasa asing satu lagi. Itu bisa banget untuk menopang kerjaan di industri pariwisata. selain bahasa Inggris Dan maksudnya. iya betul, bahasa selain jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama satu bahasa asing lagi. Dan yang ketiga, menurut aku sih lebih banyak sertifikasi juga gitu. Jadi sebelum masuk industri bisa tuh Hmm, ya, ya. sertifikasi tentang tour guide gitu. Kayak gitu. Biar lebih apa ya, meyakinkan gitu loh untuk HR atau user-user Diakui lah ketika gitu, kita mau betul. terjun. Iya, ketika kita mau terjun ke industri pariwisata. Hmm, mungkin itu aja sih, tiga itu aja paling kalau mau jadi tour guide gitu. Oh iya, yang keempat paling perbanyak knowledge aja sih. Jadi misalkan mau jadi tour guide di mana nih, di destinasi apa, terus kita pelajarin dulu sejarahnya seperti apa, terus pelajari unit-unit yang akan kita jelaskan itu apa aja,
dan kita perbanyak pengetahuannya tentang apa yang mau kita jelasin dan banyak berlatih. Itu aja sih Han. Oke. Kalau kamu sendiri gitu berdasarkan pengalaman kamu, eh, belajarnya itu atau cari tahunya itu biasanya ada referensi tersendiri nggak gitu? Terus kalau tadi ngambil sertifikasi tuh kira-kira caranya kayak gimana? Oke, untuk caranya tadi belum kejawab ya. Jadi kalau aku itu belajarnya kan jadi udah masuk nih ke Rumah Atsiri Indonesia. Iya. Belajarnya lebih banyak juga ke website Rumah Atsiri Indonesia. Terus ke Hmm. Instagram Rumah Atsiri Indonesia, Instagram Atsiri di Sarina. Baru cari lagi di Google tentang berbagai macam atau manfaat dari minyak atsiri Hmm. gitu. Terus tentang tanaman atsiri juga, soalnya itu ada di bagian video mapping yang ada di dalam museum. Dan untuk Ya. sertifikasi, sebenarnya aku belum ada sertifikasi tentang tour guide. Tapi sekarang tuh aku lagi baru mau daftar mengikuti. Nah, aku daftarnya ini dari temanku juga yang kerja di Atsiri di Sarina channelnya. Jadi dia ini ikatan IPMI, pokoknya itu namanya IPMI. Aku lupa panjangannya apa. Nah, dari si IPMI ini, komunitas IPMI ini, dia buka sertifikasi untuk tour guide dan itu langsung kayaknya BNSP dari Kemenparekraf. Jadi aku dapet channelnya dari situ dan sekarang aku baru mau ikut sertifikasi. Masih proses pengisian administrasi juga sih. Jadi tanggalnya juga belum ada karena itu lumayan panjang kayaknya prosesnya ya. Soalnya menyatukan berbagai pihak dulu khususnya dari Kemenparekrafnya. Jadi untuk pengeluaran tanggal sertifikasinya itu aja lama sampai sekarang. Aku udah gabung mungkin 3 bulan di grup itu belum ada Ya. tuh tanggal. Terus ya, Ya. Eh, aku mau nanya sih, mungkin ini pertanyaan yang sebenarnya biasa aja sih. Kalau pariwisata dan wisata tuh bedanya apa sih? Atau well, maknanya yang membedakan tuh apa sih? kalau wisata itu sebenarnya kegiatan berjalan-jalannya Han. Untuk kita Oh, lebih oke. relax gitu. Lebih senang lagi. Jadi kayak naikin mood juga. Nah, kalau pariwisata itu berbagai macam keseluruhan. Jadi mulai dari fasilitasnya, dari si eh, destinasinya. Jadi berbagai seluruh yang mensupport si wisatanya ini gitu. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Mungkin ini terakhir, apa sih yang dipelajarin gitu selama berkecimpung di dunia wisata, di dunia tour guide gitu? Apa sih yang kayak jadi berubah gitu? Entah itu dari sikap atau dari apa namanya ya, dari pemahaman gitu. Apa sih yang kayak makna yang didapetin gitu lah? Yang pertama kita emang harus selalu ramah ya. Harus selalu ramah, mudah tersenyum agar si pengunjung itu juga bisa happy. Terus kita punya jiwa yang helpful. Jadi kayak mereka butuh bantuan apa, sebisa mungkin jangan sampai mereka ngomong dulu, tapi ketika kita ngelihat gerak-geriknya mereka, kita langsung ngajuin bantuan gitu. Ya. Jadi inisiatifnya harus tinggi juga. Terus perubahannya ya karena mirip-mirip ya, mungkin karena udah dari dulunya juga. Kan kalau ketemu dosen juga jiwa helpful itu udah diasah ya. Jadi ketika ketemu customer ya udah tinggal kayak biasanya aja gitu loh. Cuman lebih karena lebih banyak melihat karakter orang, jadi lebih banyak referensi aja gitu sih. Jadi lebih banyak ya inisiatifnya bisa lebih tinggi. Terus juga banyak pengetahuan tambahan pastinya tentang tanaman atsiri juga, tentang atsiri juga, tentang di destinasi itu bagaimana. Terus caranya kita mau buat destinasi itu seperti apa, ngelolanya kayak gimana. Kayak gitu aja sih Han. Jadi kayak ambil aja semua ilmu yang ada gitu. Jadi jangan Ya. kayak merasa cukup sih. Jadi tetap haus ilmu walaupun kita udah keluar dari kuliah. Ya tetap haus ilmu aja. Ya kita kan nggak tahu ya apakah nanti kitanya juga akan jadi pengusaha ke depannya dan butuh ilmu-ilmu tersebut. Jadi ya dimasukin aja yang emang kemungkinan tingginya, kemungkinan besarnya bisa menopang kita sampai
makin cemerlang lah di karirnya gitu. Oke. Nah itu mungkin barangkali obrolan kita gitu. Semoga apa yang kita obrolin di sini bermanfaat. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.